Pria ini secara tidak sengaja menarik 3 kartu 10. Dan sepasang kartu 7. Tapi dia tetap memilih untuk menyerah kartunya. Karena dia curiga ada seseorang di bar yang belakangnya. Diam-diam memberikan isyarat pada sang kaya di depannya. Untuk membuktikan tebakannya. Pria itu menyuruh sang kaya menurunkan kartunya. Adalah 3 kartu K dan sepasang kartu A. Ini membuat Tetsuo mengkonfirmasi bahwa orang kaya itu bermain kotor. Untuk mengetahui bagaimana sang tuan muda kaya itu selingkuh. Tetsuo mulai mengamati matanya. Tapi anehnya, dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke bar. Ketika Tetsuo tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba melihat 2 pria di sampingnya. Melihat ke arah bar. Tetsuo segera mengerti. Keduanya yang menerima isyarat dari bar. Lalu memberitahukannya kepada sang tuan muda kaya itu. Meskipun dia tahu kecurangannya, dia tidak mengungkapkannya. Malah pergi ke toilet dan menyuruh sahabatnya memberinya setumpuk kartu baru. Lalu kembali ke meja permainan kartu. Yang dengan sabar menunggu kesempatan memenangkan semua uang lawannya. Tak lama kemudian, kesempatannya datang. Pria itu mendapat kartu-kartu yaitu 6, 7, 8, 9, J. Jika dapat mengganti kartu hati 9. Menjadi kartu spade 9. Atau menjadi kartu spade J. Mereka akan menang. Tetsuo berpikir dalam sejenak. Dia memutuskan untuk mengganti kartu spade J. Sayangnya, kartu yang dia terima adalah spade key. Pada saat ini, pria yang berdiri di bar mulai mengirim isyarat. Pria berambut merah menerima isyaratnya. Dan segera mengirimkan informasi tersebut kepada pria kaya. Jadi sang pria kaya memutuskan untuk bertaruh 30 juta yuan. Yang ingin menakut-nakuti Tetsuo. Tapi Tetsuo masih sangat tenang. Dia langsung bertaruh 40 juta yuan. Wajahnya sama sekali tidak rasa panik. Jumlah uang taruhannya dengan cepat mencapai 70 juta. Melihat taruhannya semakin besar, Momo mulai merasa khawatir tentang Tetsuo. Tapi Miko berkata Tetsuo benar ketika bertindak seperti itu. Karena ada aturan dalam permainan ini. Yaitu pihak dengan lebih banyak uang dapat terus bertaruh. Sampai yang lain tidak memiliki cukup uang untuk memilih membuang kartunya. Dengan begitu, orang itu bisa menang. Tapi pria kaya ini telah mengetahui bahwa kartu-kartu Tetsuo sangat buruk. Bagaimana dia bisa membuang kartunya? Dia dengan bersemangat menambahkan uang ke permainan ini. Sehingga total nilai taruhan ini menjadi 180 juta. Tapi tidak, Tetsuo tidak menyerah. Dia terus menambahkan 20 juta lagi. Pada saat ini, Miko berpikir bahwa pihak lain kehabisan uang. Tiba-tiba tamu-tamu yang tak diundang muncul. Dia bilang dia kenalan pria kaya. Ternyata, orang-orang ini datang untuk memberikan uang kepada sang kaya. Sang pria kaya berdiri. Matanya berubah kejam. Dan terus tambahkan 30 juta. Saat ini, Tetsuo juga bersiap untuk menambahkan uang. Tapi Momo bilang uangnya habis. Melihat adegan ini, sang pria kaya mulai tertawa terbahak-bahak seperti gila. Tidak lama kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi. Ternyata, teman-teman Tetsuo datang. Segera setelah mereka bergabung, mereka menambahkan banyak uang untuk taruhan ini. Sehingga totalnya mencapai 630 juta. Sang pria kaya tiba-tiba panik. Karena uang yang dipinjamnya hampir segera habis. Sebaliknya, Tetsuo masih sangat tenang. Akhirnya taruhan naik menjadi 730 juta. Sang pria kaya ini hampir runtuh. Dia meminta untuk menjeda permainan sebentar. Mereka bertiga telah kehilangan kepercayaan aslinya. Tetsuo yang tidak menunjukkan bakatnya. Yang membuatnya merasa berbahaya. Setelah keluar, dia meminta untuk berhenti tambahkannya uang. Dan beri Tetsuo 2 pilihan. Atau dia memberikan 100 juta kepada Tetsuo sebagai denda. Atau keduanya membuka kartu untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jika Tetsuo tidak setuju, dia akan memanggil polisi. Sekarang, sang pria kaya tidak tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tetsuo. Tetsuo memilih untuk membuka kartu. Melihat ekspresi kepercayaan diri Tetsuo,
Sang pria kaya melihat ke bar untuk mengkonfirmasi lagi. Kaki tangannya mengkonfirmasi bahwa dalam tangan Tetsuo adalah kartu-kartu hitam. Salman Tekno. Sang pria kaya membuka kartunya. 3 kartu A dan 2 kartu yang lain. Lalu giliran Tetsuo membuka kartunya. Kartu Spade 6, Spade 7, Spade 8, Spade Ki. Yang mengejutkan semua orang adalah kartu Spade J. Melihat bahwa semua kartu Tetsuo adalah Spade, sang pria kaya tidak percaya dan membuka kartu di depan Tetsuo. Itu kartu Spade J. Itu artinya Tetsuo curang. Dihadapkan dengan interogasinya. Pria ini dengan tenang mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia segera tahu bahwa di bawah meja ini transparan. Jadi dia menggunakan kartu Spade J untuk menutupi kartu hati 9. Pada saat yang sama, tukar posisi kedua kartu itu. Yang buat lawan berpikir kartu yang buruk. Dan kartu Spade J yang asli ada di tangannya. Dengan begitu, Tetsuo menang. Dia akhirnya bergabung dengan tim Ginji. Kelima orang tim Ginji tiba di sebuah villa. Lawan mereka berikutnya adalah seseorang dengan kekayaan hingga 700 miliar. Ginji dan Tetsuo butuh 50 miliar. Untuk memenangkan lawannya dan teman-temannya dalam permainan mahjong. Pada titik ini dia masih tidak tahu. Pemuda di depannya adalah mimpi yang buruk.